Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran tema 7, subtema 2 dan 3, IPA. Oke, hari ini kita akan membahas tentang gaya gravitasi dan gaya gesek. Ya, sebelumnya, gaya gravitasi itu apa sih? Dan gravitasi itu apa sih? Oke, di sini ada pengertian dari gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai berat di alam semesta, di bumi ini ya. Gravitasi menyebabkan benda bergerak ke bawah. Bisa kalian lihat ada gambar pohon apel dan ada buah apelnya yang jatuh. Nah, buah apel itu jatuh ke atas atau ke bawah? Nah, pasti ke bawah kan? Nah, dengan jatuhnya buah apel ke bawah dari pohonnya, ini menandakan bahwasannya ada gaya gravitasi. Ya, jadi ada gaya tarik-menarik antara benda. Apel punya berat kan? Nah, jadi ada benda yang mempunyai berat, kemudian jatuh ke bawah atau bergerak ke bawah. Begitu juga ada yang contoh lagi yaitu air terjun. Nah, air terjun itu jatuh dari atau mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau seperti itu ya air. Nah, gaya gravitasi ini ditemukan oleh Isaac Newton. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya benda yang jatuh. Nah, yang mempengaruhi cepat lambatnya benda yang jatuh ada 4 ya. Yang pertama yaitu berat dan ringan benda. Di sini ada contohan, ada kapas merupakan benda yang ringan. Terus ada besi yang merupakan benda berat atau besi kurang lebih 10 kg. Nah, gaya gravitasinya ke bawah sama ya. Apabila kita lemparkan ke atas, maka dia akan jatuh ke bawah. Dan kapas pun juga seperti itu, kita lempar ke atas akan jatuh ke bawah. Yang membedakan yaitu semakin berat benda, maka akan semakin cepat benda itu jatuh. Jadi antara kapas dan besi jika kita lempar bersamaan, maka yang lebih cepat jatuh yaitu yang paling berat bendanya, yaitu besi, betul. Nah, besi akan jatuh lebih cepat karena berat, sedangkan kapas jatuh lebih lama karena lebih ringan. Oke. Yang kedua yaitu luas permukaan benda. Jadi luas permukaan benda itu juga mempengaruhi cepat lambatnya benda jatuh. Di sini ada antara triplek dan kayu. Triplek berbentuk permukaannya luas, sedangkan kayu permukaannya sempit. Nah, kayu yang permukaannya sempit akan jatuh lebih cepat daripada triplek yang permukaannya luas. Apabila antara triplek dan kayu kita lemparkan ke atas bersamaan, maka yang lebih cepat jatuh yaitu yang permukaannya lebih sempit. Ya, seperti contohnya kayu di gambar seperti ini ya. Nah, faktor selanjutnya yaitu bentuk permukaan. Bentuk permukaan lintasan. Nah, di sini ada bidang miring. Nah, balok A dan balok B memiliki berat yang sama. Nah, yang membedakan adalah
permukaan bidang miringnya, balok A di permukaan yang kasar, sedangkan balok B di permukaan yang halus. Nah, balok A akan meluncur lebih lama daripada balok B, karena pada balok A bagian permukaannya itu kasar, jadi memperhambat gaya gesek. Ya, permukaan yang kasar itu memperhambat gaya gesek. Sedangkan balok B yang permukaannya halus lebih mempercepat jatuhnya balok B. Jadi yang lebih cepat sampai ke bawah yaitu balok B karena permukaannya halus ya. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk benda. Di sini ada segitiga, segi 4, segi 6, ada lingkaran. Nah, jika bentuk benda seperti lingkaran, maka dia akan mampu bergerak lebih cepat di bidang miring daripada segi 6, segi 4, dan segitiga. Ya, jadi yang permukaannya lurus, maka dia akan lebih cepat mampu bergerak ke bawah. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek yaitu gaya yang melawan gerak benda pada suatu permukaan benda. Nah, gaya gesek terjadi akibat adanya pergerakan benda-benda yang saling bersentuhan. Coba kalian dekatkan telapak tangan kanan kalian dan telapak tangan kiri kalian. Kalian gesekkan ke atas, ke bawah, ke atas. Yang kanan ke atas dulu, yang kiri ke bawah. Nah, itu merupakan gaya gesek ya. Nah, karena ada pergerakan benda-benda yang saling bersentuhan. Nah, besar dan kecilnya gaya gesek bergantung pada kekasaran permukaan kedua benda yang bergesekan. Ya. Jadi besar dan kecilnya gaya gesek itu tergantung pada kekasaran permukaan kedua benda yang saling bergesekan itu ya. Jadi semakin kasar suatu permukaan, maka semakin besar gaya geseknya dan makin sulit benda bergerak di atas permukaan tersebut. Sebaliknya, semakin halus permukaan suatu benda, maka makin kecil gaya geseknya dan makin mudah benda untuk bergerak di atasnya. Seperti itu ya. Di sini ada contohnya. Seorang anak sedang bermain sepatu roda. Arah geseknya dia melaju ke arah benda, tapi sebenarnya gaya geseknya itu berlawanan dengan arah benda gitu ya. Dan juga ada gaya gesek terjadi antara karet rem dengan pelek sepeda. Oke, di sini ada sifat-sifat gaya gesek ada 3 ya. Yang pertama menghambat gerak benda. Yang kedua gaya gesek tidak mampu menggerakkan benda. Ya. Kemudian yang ketiga besar gaya gesek bergantung pada kekasaran permukaan dua benda yang bergesekan. Ya. Itu sifat dari gaya gesek. Kemudian di sini ada gaya gesek itu dibagi menjadi 2, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Di sini ada contohnya seseorang yang ingin mendorong, belum mendorong ya, tapi baru mau mendorong. Gesekannya itu terjadi pada sepatunya, antara sepatu dan lantai ya. Jadi terjadi gaya gesek sebelum dia mendorongnya. Ya. Kemudian gaya gesek kinetis atau gaya gesek yang bekerja pada saat
benda dalam keadaan bergerak, yaitu saat seorang anak ini mendorong lemari tersebut, maka terjadilah gaya gesek ya. Oke, kemudian ada manfaat dan kerugian gaya gesek. Manfaatnya yang pertama, alas kaki yang terbuat dari karet yang kita pakai biasanya sepatu atau sendal. Nah, bermanfaat agar kita tidak terpeleset saat berjalan. Ya. Kemudian, ban kendaraan yang terbuat dari karet dapat memperbesar gaya gesek antara ban dan jalan raya yang dibuat kasar. Ya. Jadi kalau bannya itu terbuat dari kaca, maka mudah terpeleset atau tergelincir. Ya. Yang ketiga, prinsip rem sepeda. Adanya gesekan antara rem sepeda dan pelek logam membuat laju sepeda menjadi pelan. Jadi ketika kalian dalam keadaan kencang naik sepeda, maka di situ ada prinsip rem, yaitu membuat laju sepeda menjadi pelan dengan adanya gesekan antara rem sepeda dan pelek logam. Kemudian gesekan udara pada penerjun payung dengan menggunakan parasut. Nah, ini bermanfaat sekali untuk dia sehingga penerjun dapat sampai di bumi dengan selamat. Nah, di samping ada manfaatnya, ternyata gaya gesek ini juga ada kerugiannya. Yang pertama yaitu rantai pada sepeda atau bagian lainnya yang terlalu sering bergesek dapat aus atau rusak. Ya, jadi rantai sepeda yang selalu digunakan atau digesekkan maka akan dapat rusak ya. Kemudian yang kedua yaitu gaya gesek antara mesin mobil dan kopling menimbulkan panas yang berlebihan. Ya, kadang kita kalau menggunakan mesin mobil terlalu menanjak gitu, terlalu tanjatan kan kita lebih menggunakan mesin mobil atau motor gitu kan. Nah, di situ ada gesekan antara mesin mobil atau motor dengan kopling. Nah, itu menimbulkan panas yang sangat berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu gaya gesek antara udara dan mobil dapat menghambat gerak mobil. Makanya kita tidak boleh tuh mengebut saat berkendaraan ya, karena sangat bahaya. Dapat menghambat gerak mobil kita atau dapat menghambat gerakan kendaraan kita yang sedang kita laju kencang, tiba-tiba dia berhenti gitu kan atau lebih pelan. Nah, ini sangat bahaya ya. Nah, kemudian gaya gesek antara ban dan permukaan jalan dapat membuat ban semakin tipis. Jadi semakin kita rem terus, itu akan membuat ban semakin tipis. Nah, oke, sekian penjelasan dari Bu Venita. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bu Venita telah jelaskan. Dibaca lagi bukunya. Semoga kalian bisa memahami lebih dari apa yang Bu Venita jelaskan. Ya, Bu Venita mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penjelasan. Dan apabila ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan melalui WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.